pagi-pagi udah makan aja nih. Eits, ini bukan makanan biasa loh fams. Hidangan ini kesukaan para sultan di Keraton Yogyakarta. Ada juga hidangan kekinian yang menggugah selera tuh. Enak tenan. Terus kita buat baju unik dari jemputan dan eco printing yang super duper cantik. Kalau belum puas juga, kita main basah-basahan di waterpark terbesar di Yogyakarta. Asik, bikin pikiran refresh deh pokoknya. Sebelum beraktivitas, jangan lupa isi perut dulu, fams, biar lebih strong. Tapi enaknya makan apa ya? Kayaknya semur panji enak nih. Daripada penasaran, kita intip cara buatnya aja deh. Widih, semua bahan yang dibutuhkan udah siap nih. Ada bawang merah, bawang putih, bawang goreng, gula, garam, daging sapi, minyak, kecap, serai, daun salam, jahe, lengkuas, cabai hijau, dan cabai merah. Rebus dulu daging sapi sekitar 10-15 menit supaya lebih cepat matang ya. Sambil tunggu daging rebus, kita ulek bumbunya, fams. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan garam. Oh iya, jangan lupa angkat daging rebusnya, fams. Kalau kelamaan, nanti tekstur dagingnya bisa jadi alot deh. Terus kita tumis bumbu halusnya sampai warnanya berubah jadi kecoklatan. Lalu tuang airnya. Tambahkan lengkuas, daun salam, serai, dan daging rebus. Oh iya fams, penggunaan rempah-rempah dalam masakan bisa menghilangkan bau amis dan mengempukkan dagingnya tuh. Makanya jangan sampai ketinggalan ya. Tambahkan garam dan gula sebagai penyedap rasa. Terakhir beri kecap, cuka, dan irisan cabai. Bukan sekedar penambah cita rasa asam aja fams, cuka juga bisa melembutkan otot dan serat daging. This is it, semur panji. Semur panji siap menggoyang lidah. Cus, kita makan. Sekilas bentuknya mirip dengan semur daging ya fams, tapi rasanya lebih asam karena ada tambahan cukanya. For your info fams, semur panji ternyata kuliner favorit Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 loh. Selain rasanya enak, kuliner dari daging menunjukkan strata seseorang fams. Biasanya lauk-lauk atau main course yang ada di keraton itu kebanyakan adalah dari daging sapi. Pada era itu memang menunjukkan strata. Dulu emang semua warga nggak bisa makan semur panji, fams. Maklum, harga daging saat itu mahal dan hanya disantap oleh orang berkelas saja. Kalau sekarang sih, semur panji sudah makin dikenal masyarakat dan dilestarikan. Fams, semur panji sebenarnya adalah hidangan akulturasi masakan Belanda dan Jawa. Kalau di Belanda, hidangan ini disebut semur. Abis makan semur, paling enak minum yang seger-seger nih. Coba ini fams, bir Jawa. Eits, tenang. Meskipun namanya bir, gak ada kandungan alkoholnya kok. Bir Jawa justru menyehatkan tubuh kok, karena dibuat dari aneka rempah. Fams, adanya bir Jawa gak lepas dari sejarahnya. Sultan Hamengkubuwono ke-8 dulu biasa menjamu tamu dari Belanda dengan minuman rempah khas Jawa ini. Untuk menghormati para tamunya, tetap diadakan tos minumannya deh. Bir Jawa juga berbuih loh fams. Nah, alasan itulah minuman rempah ini disebut dengan bir Jawa. Oh, pantesan aja. Bir Jawa bermanfaat untuk kesehatan loh fams. Kandungan rempahnya bisa menghangatkan tubuh. Cocok tuh buat kalian yang lagi gak enak badan dan pegal-pegal. Dijamin bablasang ini. Fams, bir Jawa dibuat dari kulit secang, kapulaga, cengkeh, kayu manis, jeruk nipis, serai, dan gula. Cara bikinnya, masak air terlebih dahulu, lalu masukkan rempah-rempahnya. Jangan lupa geprek rempah supaya ekstraknya bisa gampang keluar ya. Masak sampai mendidih dan warnanya berubah menjadi kemerahan. Gak lama kok, cukup 5 menit aja.
Lalu tuang air rempah ke wadah pengocok minuman. Tambahkan gula supaya rasanya manis ya. Jangan lupa bubuhkan air jeruk nipis. Biar rasanya makin segar, terakhir masukkan es batunya fans. Kocok-kocok agar minuman jadi berbuih. Tinggal tuang ke dalam gelas deh. Yeay, bir Jawanya ready to serve fans. Tuh mirip bir sungguhan ya fans, ada buih-buihnya gitu. Kalau soal rasa, gak usah ragu. Jahenya hangat, rasa asam jeruk nipisnya juga segar. Bikin nagih deh. Sekarang kita cobain makanan penutupnya ya fams. Enaknya makan yang manis-manis tuh. Nah, kenalin nih fams, tapak kucing. Gak usah lama-lama deh, kita bikin aja. Tapak kucing dibuat dari pisang raja yang matang dan manis. Iris-iris pisang, lalu goreng dengan mentega cair selama 3 menit. Kalau sudah berubah warna kecoklatan, angkat. Tinggal gulung pisang seperti ini, fams. Buat sebanyak 3 gulung pisang, lalu taruh di atas piring. Pisang sengaja dibentuk dan disusun mirip tapak kucing, fams. Pantesan dikasih nama tapak kucing. Ada-ada aja sih. Sebenarnya tapak kucing adalah kudapan yang diadopsi dari santapan para raja, fams. Seperti pisang goreng yang disantap saat minum teh. Kita santap kudapan lainnya ya, fams. Lagi ngapain sih? Kok sibuk banget? Oh, ternyata lagi bikin tiwul tuh. Fams, bikin tiwul gampang banget kok. Aduk tepung singkong dengan air. Aduk sampai teksturnya menggumpal. Ayak untuk memisahkan sisa tepung dan adonan yang menggumpal ya. Nah, gumpalan kecil inilah yang dinamakan tiwul. Tinggal kukus tiwul selama 15 menit deh. For your info nih, tiwul ternyata bisa digunakan sebagai makanan pengganti nasi, fams. Soalnya mengandung karbohidrat dan bisa menghasilkan energi. Uniknya, kudapan ini menjadi warisan kuliner warga Yogyakarta, terutama dari daerah Gunung Kidul dan Wonogiri. Tiwul juga menjadi makanan pokok zaman penjajahan, fams. Saat itu, banyak masyarakat yang nggak mampu membeli makanan pokok seperti beras. Sekarang, tiwul menjadi salah satu bahan ketahanan pangan. Kultur Gunung Kidul ataupun Wonogiri, daerah Tandus, ini wilayahnya, sawahnya itu tidak bisa menghadirkan padi itu. Makanya ini ekologi Tegalan yang kemudian melahirkan ubi. Pohung kalau bahasa Jawa, bahasa itu. Nah, inilah kemudian digarap, dipawon, dijadikan tiwul. Fams, tiwul juga aman untuk penderita diabetes. Kandungan kalori pada tiwul lebih rendah daripada nasi. Syaratnya, tiwul dikonsumsi tanpa tambahan gula ya, fams. Tapi kalau lagi nggak diet, boleh loh pakai tambahan gula. Dijamin nggak nolak deh. Rasanya manis dan kenyal. Bikin nagih. Sayangnya tiwul nggak tahan lama, cuma tahan sehari di suhu ruangan. Paling lama 3 hari kalau disimpan di dalam kulkas. Fams, tiwul sekarang makin naik kelas. Varian rasanya beragam dari buah-buahan. Makin sehat juga. Kalau sudah tersedia bahannya, tinggal masak tiwul kekinian nih. Proses bikin tiwul inovasi masih sama kok dengan tiwul tradisional. Bedanya, tiwul rasa buah dicampur tepung tapioka dan parutan kelapa. Cita rasanya jadi lebih enak, sehat juga untuk jantung. Rasa buahnya kita gunakan buah stroberi dan pisang. Biar makin kekinian, bisa juga tambahkan keju parut, fams. Campur adonan tiwul dengan buah pisang dan gula merah. Kalau tiwul rasa coklat, dibuat dengan tambahan coklat meses. Karena sudah manis, nggak perlu pakai gula merah lagi ya, fams. Lihat kamu aja udah manis kok. Hihihi. Nah, tiwul stroberi warnanya cantik karena dicampur dengan buah stroberi, fams. Sip deh, tiwul tinggal dikukus selama 15 menit.
Fams, tiwul dikukus dengan kayu bakar agar tercipta aroma khasnya. Selain itu, kayu bakar juga bisa membuat suhu panas kukusan menjadi lebih stabil. For your info nih, tiwul aneka rasa harus dimasak dengan kukusan baru. Soalnya kalau kukusan lama yang sering dipakai bisa bikin tiwul berkerak. Biasanya sih kukusan hanya dipakai 2-3 bulan aja, Fams. Kebayang dong, jumlah stok kukusan yang disiapkan untuk membuat tiwul kekinian bisa sampai ratusan tuh, Fams. Tiwulnya udah jadi tuh. Cantik-cantik ya. By the way, tiwul akan dimasak kalau ada pesanan dari pembeli. Jadi dijamin fresh from the oven. Fresh from kukusan kali ah. Kalau mau cicipin, cukup siapin uang mulai dari Rp10.000. Murah meriah kan? Bikin kenyang lagi. Setiap hari tiwul kekinian yang dijual bisa mencapai 1.000 box. Bahkan saat akhir pekan atau hari libur, tiwul yang dijual bisa mencapai 3.000 box. Wah, banyak juga ya. Udah kenyang, kita lihat yang cantik-cantik ya, Fams. Bukan cuma si mbaknya aja yang cantik, bajunya juga loh. Agak dilirik sama anak muda Yogyakarta, baju cantik ini dikombinasikan kain jemputan dan eco printing, Fams. Ada juga loh yang ditambah bahan atau motif lainnya, jadi terkesan mewah dan elegan ya. Soal harga jangan kaget, satu lembar kain bisa mencapai ratusan sampai jutaan rupiah. Kalau sudah dijahit jadi baju, paling murah harganya Rp250.000. Harga segitu dijamin worth it kok, soalnya dibuat secara handmade dan berkualitas. Mau tahu cara buat batik jemputan? Kita buat polanya dulu ya, Fams. Nggak ada pakem polanya kok, bisa dibikin sesuai keinginan, seperti pola garis atau kotak-kotak. Oh iya, bikin pola kain jemputan harus sabar dan rajin, supaya bisa menghasilkan pola yang bagus. Buat motif kain jemputan bisa makan waktu sekitar 3-4 jam. Wah, lama juga ya, Fams. Lanjut ke proses jumput, Fams. Tinggal ikat dengan tali aja nih, Fams. Nah, ini dia kain yang sudah diikat. Kain juga harus dijahit jelujur, Fams. Seperti ini nih. Kain yang dijelujur harus sampai mengerut ya, Fams. Pastikan kain terikat sempurna agar kain yang dijahit tidak terkena pewarna pakaian. Tinggal proses pewarnaan aja deh. Kain tinggal dicelup ke dalam air berwarna sintetis. Rendam selama 1-2 jam. Lalu jemur kain di bawah sinar matahari. Proses jemur di bawah matahari sangat berpengaruh loh, Fams. Makin terik sinar matahari, maka akan semakin bagus warna yang dihasilkan. Tapi kalau masih kurang bagus, bisa dicelup kembali sampai mendapatkan warna yang diinginkan ya. Ini dia, Fams, kain jemputan yang sudah dijemur. Bagus ya warnanya, bisa menghasilkan 2 warna, biru dan coklat. Motif garis dihasilkan dari teknik jelujur tuh, Fams. Kain jemputan sudah siap dijual, Fams. Keren kan? Fams, asal muasal jemputan berasal dari teknik mewarnai tie-dye. Teknik ini diciptakan oleh para kaum hippies saat perang Amerika dengan Vietnam dan beberapa negara lainnya sekitar tahun 60-an. Kemudian teknik tie-dye menyebar ke negara lain dengan nama yang berbeda juga. Selain kain jemputan, ada juga teknik mewarnai yang lagi hits. Namanya eco printing, Fams. Cara mencetak motifnya lumayan unik. Cukup gunakan bahan-bahan yang ada di alam, seperti daun, Fams. Bisa juga gunakan daun jati, jarak, ketapang, ekor kucing, lanang, bunga, hingga kulit bawang bombay. Tapi nggak semua daun bisa langsung dipakai ya, Fams. Daun harus ditreatment dulu. Caranya, rendam daun dengan air hangat agar tekstur daun menjadi layu. Lalu tiriskan, Fams. Daun yang layu berguna untuk mengeluarkan warna alaminya. Selanjutnya, proses mordenting. Kain harus direndam dengan tawas selama 1 jam. Proses perendaman ini untuk mempertahankan warna dasar kain dan membuka pori-pori kain agar gambar bisa tercetak sempurna. Tinggal tempel daun di atas kain sesuai keinginan, Fams. Proses ini butuh kreativitas yang tinggi karena bisa mempengaruhi hasil akhir kain. Lalu tutup dengan kain yang sudah diberi pewarna coklat. Injak-injak kain supaya daun menempel dengan baik ke kain.
Tapi jangan terlalu semangat menginjaknya ya fams, bisa-bisa daunnya jadi hancur tuh. Gulung kain agar posisi daun gak bergeser ya fams, ikat kencang deh. Nah, saat kain digulung akan terjadi proses transfer warna dari daun ke kain fams. Kok bisa sih? Iya fams, kandungan tanin pada daun bisa menghasilkan pewarna alami tuh. Eco printing juga unik banget loh fams, soalnya daun atau bunga yang digunakan tidak selalu sama. Jadi motif kain yang dihasilkan juga nggak akan sama pada dua sisi kainnya. Keren banget deh fams. Halo fams, jangan kemana-mana dong ya. Kita mau main basah-basahan nih sambil wisata edukasi di kota Yogyakarta. Seru! Akhir pekan, saat yang dinantikan ya fams. Kalau lagi liburan ke Jogja, enaknya kita wisata ke waterpark terbesar di Yogyakarta. Wahana airnya seru-seru loh fams. Kalau mau main basah-basahan, kita ganti baju dulu ya. Sekarang kita main seluncurannya fams. Nama seluncurannya Bekti Adventure. Tingginya mencapai 20 meter dengan panjang trek 172 meter. Widih, bisa memacu adrenalin nih. Apa? Nggak berani? Tuh, anak kecil aja berani. Masa mbaknya takut sih? Hehehe. Cihuy, seru banget deh. Sekarang kita coba seluncur lainnya, yaitu Brando Bumerango. Tingginya sih cuma 13,5 meter dan panjangnya 72 meter. Tapi tetap menguji adrenalin loh fams. Siapa berani coba? Nah, ini dia wahana paling diincar oleh pengunjung, yaitu kolam ombak. Kolam ombak gak ada setiap saat ya fams, jadi udah ada jadwal yang ditentukan. Selama 20 menit pengunjung akan diombang-ambing, layaknya terdampar di laut lepas. Asyik! Ketinggian gelombangnya juga beragam tuh fams, ada yang kecil sampai sedang. Tempat wisata ini sudah dibuka sejak 2016 lalu fams, tapi tetap menarik pengunjung tuh. Apalagi saat hari libur tiba, bisa bejibun tuh pengunjungnya. Fams, luas kolam di tempat wisata ini sekitar 5 hektar. Ada 19 wahana permainan, asyik kan? Buat anak-anak gak usah khawatir deh, banyak wahana permainan anak yang aman dan nyaman untuk bermain kok. Tapi tetap harus diawasi orang dewasa ya fams. Fams, bermain air seperti ini nggak cuma sekedar senang-senang aja tuh. Main air bisa meningkatkan kemampuan motorik, khususnya anak-anak. Selain itu, bisa jadi cara melepaskan energi mereka. Maklum, namanya juga anak-anak, maunya lari ke sana kemari. Hehehe. Kalau sudah puas main air, kita istirahat sejenak, jalan-jalan ke Museum Air yang baru dibuka beberapa bulan lalu, fams. Tempatnya masih ada di dalam water park kok. Tiket masuknya juga murah, cuma Rp15.000 per orang. Di sini kita disuguhi suasana hutan tropis. Jadi kayak di dalam pedalaman hutan-hutan ya. Kita juga dikasih informasi peran dan fungsi air dalam hutan untuk kehidupan makhluk hidup, fams. Ada juga replika arca dan air terjun tuh. Duh, jadi makin berasa di alam yang asri. Fams, kita juga bisa melihat siklus hujan melalui layar. Mulai dari air yang menguap sampai proses terjadinya hujan. Keren deh. Wah, ada juga replika sawah, Fams. Ternyata sawah nggak cuma untuk menanam padi aja tuh, tapi berfungsi juga sebagai tangki air, Fams. Maksudnya sih bisa untuk menampung air. Kita ke ruangan selanjutnya. Di sini kita akan lihat sawah-sawah yang sudah mengering, Fams. Duh, kalau udah mulai kering, kita jadi sulit mencari air untuk makan dan minum deh. Serem ya.
Wah, ada juga wahana anatomi tubuh, Fems. Gunanya untuk mengetahui pentingnya air pada tubuh. Uniknya, kita bisa masukin air ke dalam alat anatomi tubuh, Fems. Nanti air yang mengalir bisa menghidupkan lampu-lampu di dalam tubuh. Sekarang kita ke laboratorium air, Fems. Di sini kita bisa belajar hukum fisika dan kimia dasar yang berhubungan sama air, Fems. Wahana ini dibuat supaya anak-anak lebih mengenal pengetahuan tentang air sejak dini. Mulai dari bentuk sampai ke kehidupan sehari-hari. Harapannya sih anak-anak bisa memakai air sebaik mungkin. Kita coba eksperimen air yuk, Fems. Air soda tinggal dituang cairan pemutih aja. Aduk terus-menerus. Tuh, jadi bening deh. Kayak air biasa lagi, Fems. Terakhir kita main alat musik dari gelas berisi air, Fems. Semakin banyak isi air, maka nada yang dihasilkan akan makin tinggi. Kenapa begitu ya? Soalnya ruang resonansi akan semakin sempit. Begitu pula sebaliknya, Fems. Jadi atur volume air untuk menghasilkan nada yang diinginkan ya, Fems. Kalau sudah puas main, jangan lupa foto-foto ya, Fems. Wah, Instagramable banget. Ciamik banget. Fems, di Museum Air ini, semua wahana ini aplikatif ya, Fems. Bisa coba puter, pencet, atau sekedar lihat-lihat doang, bisa banget. Asik deh. Fems, selesai juga nih petualangan di Yogyakarta. Recommended banget ya, buat liburan bareng keluarga. Cus deh. Jangan lupa, cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Dadah!